Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenarbi Muhammad, mahasiswa baru Fakultas Hukum Untak Surabaya dari kelompok 8 Hotman Paris Hutapea. Pada penugasan kali ini saya akan menjelaskan permasalahan hukum di Indonesia. Saya akan mengambil tema keberadaan MK-MK. Sebelumnya saya jelaskan definisi dari MK-MK, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan aturan yang berlaku. MK-MK bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim MK dan memberikan rekomendasi sanksi jika diperlukan. MK-MK memiliki wewenang untuk memproses dugaan pelanggaran etika oleh hakim MK dan memberikan sanksi yang sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan. Keberadaan lembaga ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga MK dan sistem peradilan konstitusi secara keseluruhan. Ya, baik, setelah kita mengetahui definisi dari MK-MK, kita langsung merujuk pada kasus terdekat mengenai usia capres dan cawapres. Karena ada pelanggaran kode etik, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian material Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan sebagai buntut dari putusan MK Nomor 90 PUU 11 2023 yang telah memaknai pasal 169 huruf Q UU MK terkait ketentuan persyaratan usia minimal untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Pemohon perkara ini terregistrasi dengan nomor 151 PUU 11 2023 ini terdiri dari aktivis nelayan pembela konstitusi Sugeng Nugroho, aktivitas sosial kemasyarakat penjaga konstitusi Teguh Prihandoko, serta mahasiswa magister hukum Azim Mahendra. Para pemohon memberikan kuasa kepada para advokat yang tergabung dalam tim advokasi pejuang penegak konstitusi atau petisi. Dalam permohonannya, para pemohon menilai materi mantan pasal 10 ayat 1 dan pasal 21 ayat 1 UMK secara konstitusional bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Para pemohon menilai memiliki kepentingan untuk mengawasi jalannya proses persidangan serta berhak atas putusan yang seadil-adilnya secara hukum dan bebas dari masalah yang mengancam independensi, imparsialitas, dan integritas hakim konstitusi. Menurut para pemohon, kedua ketentuan tersebut bersifat ambigu, multitafsir, dan terbukti membuat MK tidak imparsial, tidak netral, dan jelas memihak, sebagaimana diputus dalam putusan nomor 90 PUU 11 2023. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengenai persyaratan usia minimal menjadi capres dan cawapres. Para pemohon menuturkan Anwar Usman memiliki benturan kepentingan karena dia seorang paman dari putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, setelah putusan nomor 90 PUU 11 2023 itu. Gibran mencalonkan diri sebagai capres mendampingi capres Prabowo Subianto. Para pemohon mengatakan bahwa putusan MK nomor 90 PUU 11 2023 terbukti dihasilkan dengan diwarnai pelanggaran etik, maka terdapat kecacatan formil dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Jika dibiarkan berkekuatan hukum tetap, berlaku umum, erga omnes, dan dieksekusi, maka MK melanggengkan praktik yang mengingkari konstitusi. Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan ketentuan pasal 10 ayat 1 MK bertentangan dengan UUD 1945.
Oleh karena itu, keputusan kehormatan Mahkamah Konstitusi biasanya berhubungan dengan hasil penilaian terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini dapat mencakup: 1. Rekomendasi saksi. MKMK dapat merekomendasikan sebagai sanksi pada hakim mulai dari peringatan hingga pemecatan tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi. 2. Penjelasan dan klarifikasi. MKMK dapat memberikan penjelasan atau klarifikasi terkait pelanggaran yang terjadi untuk menjaga transparansi dan integritas lembaga. 3. Tindakan disipliner. Keputusan MKMK seringkali berfokus pada tindakan disipliner terhadap hakim yang dianggap melanggar kode etik. Keputusan MKMK diambil setelah melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan yang cermat. Hasil keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi mematuhi standar etika yang tinggi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Kita kembali lagi, mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu dibentuk, yaitu untuk menjaga konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang dibuat sesuai dengan UUD 1945. Berikut adalah sejarah singkat terbentuknya MK. 1. Latar belakang. Sebelum adanya MK, pengujian undang-undang terhadap konstitusi dilakukan oleh lembaga peradilan umum. Namun seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dan perlunya lembaga khusus yang menangani sengketa konstitusi, muncul ide untuk membentuk MK. 2. Amandemen UUD 1945. MK resmi dibentuk sebagai hasil dari amandemen UUD 1945. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999 sebagai bagian dari reformasi besar-besaran yang melibatkan perubahan pada berbagai aspek pemerintahan dan hukum di Indonesia. 3. Penetapan MK diatur dalam pasal 24C hingga 24 UUD 1945 hasil amandemen dan dilengkapi dengan UUD nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, serta mengadili perkara pembubaran partai politik dan sengketa hasil pemilihan umum. 4. Pelantikan. Pada tanggal 13 Agustus 2003, MK resmi beroperasi setelah para hakim konstitusi pertama kali dilantik. MK bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan undang-undang yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan konstitusi negara, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusi warga negara. Oleh karena itu, kita semua memiliki hak untuk mengajukan permohonan uji materi atau judicial review. Warga negara dapat mengajukan permohonan uji materi untuk menguji apakah suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UUD 1945. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan konstitusi. Hak untuk mengajukan sengketa pemilihan umum. MK menangani sengketa hasil pemilihan umum, baik untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Warga negara yang merasa haknya dirugikan dalam proses pemilihan dapat mengajukan gugatan ke MK. Hak untuk mengajukan permohonan pengujian kewenangan lembaga negara. Warga negara dapat mengajukan permohonan terkait sengketa kewenangan antara lembaga negara. MK akan memutuskan apakah kewenangan lembaga negara sesuai dengan konstitusi. Hak untuk memperoleh putusan yang adil dan transparan. Warga negara bahkan memperoleh putusan yang adil dari MK yang diproses secara transparan. MK bertanggung jawab untuk memastikan proses hukum yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan. Hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran konstitusi. Warga negara juga dapat melaporkan atau mengadukan dugaan pelanggaran konstitusi yang dianggap merugikan kepentingan umum. Dengan adanya hak ini, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan mekanisme peradilan yang penting untuk melindungi hak konstitusi warga negara. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah semoga MK bisa lebih tegas lagi dalam memutuskan suatu keputusan yang berhubungan dengan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga kedepannya tidak bias lagi, karena sebelumnya Anwar Usman sendiri adalah adik ipar dari Joko Widodo, sehingga keputusan itu sepenuhnya diambil secara ada kepentingan tersendiri.
Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.